Shalom, apa kabar anak-anakku di rumah? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat beserta Bapak Ibu orang tua dan keluarga besar di rumah. Nah, saat ini kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang memohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan boleh memberkati kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan bagi kami, agar senantiasa kegiatan pembelajaran kami yang akan kami ikuti pada hari ini, biarlah senantiasa kami boleh dapat melaksanakan dengan baik, dan apa yang boleh kami terima pada hari ini, biarlah senantiasa itu berkenan bagi kami boleh dapat menggunakannya dalam kehidupan kami, khususnya di dalam akademik kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, silakan anak-anak boleh menyimak materi pembelajaran yang sudah Pak Guru sajikan dalam video. Oke, baik, shalom. Apa kabar anak-anakku semua yang ada di rumah? Syukur hari ini kita boleh dapat dipertemukan lagi. Kita dapat jumpa lagi melalui video pembelajaran ini. Nah, anak-anak, harapan besar dari Pak Guru anak-anak semua dalam keadaan sehat. Itu adalah harapan kita semua. Nah, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan membahas materi kita, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, kita langsung saja. Keadaan alam di sekitar kita ada banyak jenisnya. Antara lain dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Bagaimana dengan keadaan lingkungan alam di tempat tinggalmu? Apa ciri khas keadaan alam di daerah tempat tinggalmu? Dan apa jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan alam di lingkungan tempat anak-anak tinggal? Amatilah keadaan alam pada gambar di samping. Nah, kedua gambar ini adalah dataran tinggi dan dataran rendah. Anak-anak sudah bisa lihat dalam materi-materi kita yang sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan dataran tinggi itu seperti apa, dataran rendah itu sudah seperti apa. Nah, anak-anak sudah bisa tahu, ya. Tentu anak-anak ketika melihat gambar ini, anak-anak bisa menebak yang manakah gambar yang merupakan gambar dataran tinggi dan dataran rendah. Kita lanjut ya. Oke, ayo membaca. Jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam. Kita akan membaca teks di bawah ini. Di sekeliling kita ada begitu banyak jenis pekerjaan. Ada guru, ada sopir, ada pedagang, ada pegawai bank, dokter, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Setiap pekerjaan memiliki peran dan fungsi masing-masing di dalam masyarakat. Nah, jenis pekerjaan juga itu ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi banyak yang bekerja sebagai pemetik teh. Hal tersebut disebabkan oleh karena kondisi dataran tinggi yang sangat cocok untuk perkebunan teh. Lalu, bagaimana dengan jenis pekerjaan di kawasan pantai? Menurut anak-anak, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah tersebut? Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Salah satu sumber daya alam di pantai yang banyak dimanfaatkan sebagai mata pencaharian adalah tanaman kelapa. Pohon kelapa dikenal dengan julukan pohon kehidupan. Mengapa demikian? Nah, anak-anak, Pak Guru akan memberikan kesempatan buat anak-anak untuk membaca teks tersebut yang ada di halaman 3. Anak-anak boleh dapat membaca teks tersebut untuk dapat mengetahui pohon kelapa yang disebut sebagai pohon kehidupan. Nah, pohon kelapa tersendiri itu ada beberapa bagian yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dengan membaca teks tersebut, anak-anak akan memahami dan anak-anak bisa akan mengisi gambar yang ada di halaman 4 dengan membaca teks tersebut. Nah, sebelumnya anak-anak boleh dapat menyimak dulu video pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan. Tadi video pembelajaran yang berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan. Sekarang kita akan lanjut. Nah, di sini ada gambar yang tampak yang ada di halaman 4 di buku cetak buku pegangannya anak-anak. Setelah membaca teks pohon kelapa tadi, anak-anak akan melihat gambar tersebut dan anak-anak bisa mengisi teks tersebut. Kemudian, dengan membaca teks tersebut, kita dapat mengetahui apa kegunaan daripada pohon kelapa tersebut. Proses pembuatannya pun cukup rumit dan melibatkan banyak jenis pekerjaan yang lain, ya. Di sana ada sopir, kemudian ada transportasi yang harus dipersiapkan untuk proses pembuatan minyak, ya, dengan menggunakan kelapa tersebut. Mulai dari pengangkutan, itu membutuhkan tenaga atau buruh, kemudian kelapa-kelapa tersebut akan diambil dagingnya dan akan diolah dengan mesin, kemudian akan menjadi minyak kelapa. Di sini Pak Guru akan menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Tumbuhan dan lingkungan alam di sekitar kita memberikan manfaat untuk manusia dan juga hewan-hewan di dalamnya. Kita harus menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Jika tidak, yang dirugikan bahkan kita sendiri.
Setelah anak-anak menyimak video tersebut, silakan anak-anak boleh dapat membaca teks terpisah karena manusia atau bacaan beberapa paragraf di halaman 6 dengan judul terpisah karena manusia. Apa jenis pekerjaan yang terlihat pada gambar? Pernahkah kamu mengamati gedung bertingkat yang menjulang tinggi? Pernahkah terpikir olehmu siapa yang merancang gedung tersebut? Orang yang pekerjaannya merancang bangunan disebut arsitek. Seorang arsitek menggunakan kertas berpetak untuk menggambar rancangan sebuah bangunan. Seorang arsitek memiliki keterampilan menggambar yang baik. Menurutmu, keahlian apa lagi yang harus dimiliki seorang arsitek? Bagaimana cara menggambar yang baik? Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru memberikan kesempatan kepada anak-anak agar anak-anak dapat membaca teks sesuai kreasi, menggambar sesuai kreasi. Silakan anak-anak boleh membaca teks tersebut. Nah, seorang arsitek itu memiliki keterampilan menggambar yang baik. Mereka menggambar dan merancang bangunan, suatu rumah atau gedung. Andai kamu besar nanti menjadi arsitek bangunan rumah atau gedung, seperti apa yang ingin kamu buat? Anak-anak boleh melihat teks yang ada di halaman 10. Ya. Di sana bagaimana cara anak-anak dapat mempelajari teknik-teknik dalam menggambar. Nah, ada 5. Anak-anak akan mengetahui ketika anak-anak akan membaca teks tersebut. Yang pertama, tentukan sebuah tema yang akan kamu tuangkan ke dalam gambar. Dan yang kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Dan yang ketiga, gambarlah sketsa dari objek yang akan digambar. Dan yang keempat, proporsi atau bandingkan ukuran antara gambar harus tepat. Dan yang kelima, pilihlah warna yang sesuai dengan objek atau benda yang digambar. Misalnya, objek lautan diberi warna biru. Kamu dapat menggunakan pensil warna atau krayon, cat air, atau spidol untuk mewarnai gambar. Baik anak-anak, kita lanjut. Perhatikan makna sila pertama Pancasila. Ya. Materi kita berikut. Nah, Pancasila tentu anak-anak sudah tidak asing lagi mendengar atau melihat gambar tersebut. Pancasila adalah dasar daripada negara kita. Di dalam Pancasila itu sudah dibuat atau diatur tentang kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di dalam Pancasila tersebut ada beberapa unsur penting yang harus anak-anak perhatikan. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang merupakan 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di bagian tengah dilambangkan dengan perisai berbentuk bintang. Yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi. Nah, itu tadi adalah Pancasila. Sekarang kita akan melihat makna daripada sila yang pertama. Setiap warga negara percaya akan adanya Tuhan. Ya.
Tadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Jadi, anak-anak, ya, warga masyarakat Indonesia itu berhak memilih agama mana yang diyakininya, agama mana yang dipercayainya. Yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinan masing-masing sesuai dengan agamanya. Ia pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Ya, ketika kita beriman, contohnya umat Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, serta Tionghoa. Nah, ketika kita mempercayai salah satu agama tersebut, kita pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan-aturan yang ada di dalam agama tersebut. Nah, kita tidak seenaknya saja, tidak semena-mena, sesuka hati kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tidak demikian ya. Tetapi ada aturan-aturan di dalam agama tersebut. Yang keempat, setiap warga berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Dan yang kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Ya, karena kita ini adalah negara yang majemuk. Majemuk artinya terdiri dari berbagai macam perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, sehingga kita perlu toleransi. Artinya kita menghargai setiap perbedaan-perbedaan tersebut. Kita tidak boleh menganggap budaya kita lah yang paling benar dari budaya-budaya lain yang ada di bangsa kita. Sikap ini adalah sikap yang tidak benar. Tetapi kita perlu melestarikan budaya kita dimanapun kita berada. Ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita perlu lestarikan budaya kita. Karena negara kita ini adalah negara yang kaya akan budaya. Itulah yang dikatakan bangsa yang majemuk. Nah, anak-anak boleh menyimak video makna sila pertama. Oke, baik, kita lanjut materi pembelajaran 3. Ayo mencari informasi. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Salah satu budaya Indonesia yang mendunia adalah pencaksilat. Pencaksilat merupakan ilmu bela diri tradisional Indonesia. Nah, anak-anak, salah satu tokoh pencaksilat. Coba cari tahu dan menceritakan kepada temanmu mengenai tokoh tersebut. Nah, kita akan membandingkan sifat tokoh dalam cerita. Nah, pencaksilat ini merupakan ilmu bela diri yang sudah tumbuh dan berkembang hingga ke mancanegara. Pencaksilat seringkali diikuti
diikutsertakan dalam pertandingan mancanegara. Olahraga ini diikuti oleh beberapa atlet, termasuk atau salah satunya adalah Iko Uwais. Iko Uwais ini adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat sejak usianya 10 tahun. Pada tahun 2003, Iko meraih posisi ketiga pada turnamen pencaksilat tingkat DKI Jakarta pada tahun 2005. Ia menjadi pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pada kejuaraan silat nasional. Selama perjalanan karirnya menjadi pesilat, Iko Uwais telah bertanding di beberapa negara seperti Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Nah, keterampilan silatnya telah memberikan kesempatan untuk menjadi aktor laga yang film-filmnya tidak hanya disukai oleh penonton dari dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara. Nah, olahraga pencaksilat mengajarkan sikap jujur, kejujuran, dan sportivitas amatlah diperlukan dalam olahraga. Sikap jujur juga dapat dipelajari dari sebuah cerita. Berikut adalah cerita tentang kelinci dan tikus. Kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan sifat. Bacalah teks dengan seksama dan temukan sifat antar tokoh di dalamnya. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak membaca cerita tentang kelinci dan tikus, Pak Guru ingin menjelaskan bahwa memang Iko Uwais ini adalah salah satu aktor film yang sudah mendunia sampai ke negara-negara di luar negeri, ya. Dia sudah banyak bermain film di luar negeri sana, dan Iko Uwais ini tidak hanya digemari oleh orang Indonesia, tetapi banyak sekali fansnya yang ada di luar negeri. Oleh karena Iko Uwais ini adalah salah satu atlet pencaksilat yang sangat lihai dan luar biasa keterampilannya di dalam bakat yang dimiliki di dalam pencaksilat tersebut. Nah, anak-anak silahkan membaca teks yang ada di halaman 14 dengan judul Rajinlah Bekerja. Nah, dalam teks bacaan tersebut anak-anak akan melihat dan anak-anak akan menemukan tokoh dari bacaan tersebut. Anak-anak juga akan mengetahui bagaimana sikap dalam kedua tokoh tersebut. Oke. Nah, kegiatan pelestarian sumber daya alam. Tahukah kamu pekerjaan apa saja yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan alam? Ada sebuah pekerjaan yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Nah, pekerjaan tersebut atau yang dimaksud adalah menjadi aktivis lingkungan. Ya, jadi aktivis lingkungan ini adalah mereka yang tergabung dalam sebuah lembaga atau organisasi. Tugas mereka adalah mereka mengawasi kelestarian lingkungan. Ya. Mereka juga, ya, beberapa tugas mereka yaitu mengawas hutan-hutan yang dilindungi agar tidak rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah, dan menjaga lingkungan dari polusi akibat limbah pabrik. Semua kegiatan itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, dalam tabel tersebut, anak-anak boleh melihat sumber daya alam, contohnya seperti sungai, ya. Nah, contoh kegiatan pelestarian untuk sungai ini tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian, contoh kegiatan untuk sumber daya alam tanah, bagaimana melestarikannya, yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kemudian,
sumber daya alam, tumbuhan, contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan yaitu melakukan penghijauan. Dan yang keempat, sumber daya alam, udara, contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Nah, itu adalah beberapa contoh kegiatan yang perlu kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Oke, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf dalam penyampaian materi ini mungkin jauh daripada kata sempurna. Jika anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut tentang materi, anak-anak juga bisa sharing dengan Pak Guru atau Ibu Elsie dan Ibu Suwarni. Silahkan hubungi Bapak Ibu Guru, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena dengan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita dapat belajar banyak hal. Oke, demikian penyampaian materi dari Pak Guru. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, materi pembelajaran sudah Pak Guru sampaikan. Jika anak-anak tidak memahami materi pembelajaran yang Pak Guru jelaskan, boleh anak-anak bertanya pada Pak Guru dan Ibu Suwarni serta Ibu Elsie. Nah, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir oleh karena penyertaan Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari itu tertanam baik di hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan berikut. Anak-anak boleh tetap semangat di rumah, mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya, dan selama di rumah anak-anak tetap menjaga